Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ikhwati wa akhwati fillahi jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, khususnya nikmat hidayah, nikmat iman, dan nikmat kesehatan dan kemudahan dan keamanan yang kita rasakan semua di malam hari ini. Termasuk juga nikmat berkumpulnya kita di salah satu rumah Allah Azza wa Jalla, mempelajari hukum-hukumnya yang termaktub di dalam firman-Nya, di dalam Al-Quran, dan juga di dalam sunnah-sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya, termasuk majelis kita ini, dan membalas kita dengan diturunkannya rahmat-Nya kepada kita, diliputi kita dengan sakinah, dengan ketenangan darinya, diutus kepada kita para malaikatnya yang mendoakan kita dengan ampunan dan rahmat, dan dipuji-puji kita semuanya di hadapan para malaikatnya di langit sana. Allahumma amin. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu Kitabul Janaiz, yang kita ambil dari buku Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Muyassarah, ya, buku ensiklopedi fikih yang mudah, fi fiqhil kitabi was sunnatil mutahharah, ya, tentang fikih yang terkandung di dalam Alkitab dan sunnah al-mutahharah, sunnah yang suci, yang disusun oleh Syekh Husain Ibn Audah Al-Awaisyah hafizahullahu ta'ala, salah satu murid Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala yang masih hidup sekarang. Kita masih di pendahuluan tentang jenazah, ya, belum pembahasan utama. Tidak apa-apa agar pembahasannya itu tidak monoton. Jadi sebelum kita masih belum berbicara tentang jenazah itu sendiri. Sekarang tentang at-tawaqi minal adwa, ya, yaitu anjuran berlindung dari penyakit menular, ya, sunnah melindungi diri dari penyakit menular. An Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-ta'unu rijzun aw adabun ursila ala bani Israil aw ala man kana qablakum fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Dari sahabat Usamah bin Zaid Ibn Harithah radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'un itu adalah hukuman, ya, atau adab yang Allah utus kepada Bani Israel atau kepada umat yang sebelum kalian. Jadi ta'un itu sebenarnya nama salah satu penyakit, nama salah satu wabah penyakit. Hanya saja wallahu a'lam kalau di dunia modern ini diterjemahkan seperti apa. Yang jelas adalah kita pahami wabah penyakit menular. Jadi wabah penyakit menular itu adalah adab yang diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel atau umat terdahulu, lalu terus ada sampai sekarang, ya, lalu terus ada sampai sekarang.
Lalu Rasulullah mengajarkan atau mengingatkan kepada kita, fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi. Kalau kalian mendengarkan ada taun, ada wabah penyakit di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Jangan memasukinya. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Dan jika wabah penyakit itu terjadi di suatu negeri dan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar darinya untuk lari, ya, untuk lari dari wabah penyakit itu. Jadi ini hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan ini lafadznya Imam Muslim. Jadi di sini di antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau diajarkan atau diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala suatu sikap yang pada zaman sekarang itu disebut dengan karantina. Ya, zaman sekarang disebut dengan karantina. Di zaman dahulu belum dikenal dengan nama itu. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, kalau kita mendengar suatu berita bahwasanya di suatu negeri misalnya nih, kalau ada kabar di Banjarbaru ada wabah penyakit, nah, maka jangan datang ke Banjarbaru. Sebaliknya juga sama. Kalau misalnya ternyata berita ada wabah penyakit di Satui, ya, maka jangan keluar dari Satui. Ya. Ini sunnah Nabi SAW. Sehingga apa yang dilakukan oleh banyak pemerintah, ya, di negara-negara dunia beberapa tahun yang lalu dengan lockdown, karantina dan lain sebagainya, itu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya, meskipun tentu ada mafsadatnya, memang ada mafsadatnya. Namun, ya, dalam Islam itu ada kaidah, ya, idza ta'aradul mafsadatani, ya, idza ta'aradul mafsadatani ru'iya asyadduhuma, ya, birtikabi akhaffihima. Kalau ada dua mafsadat, dua kerusakan itu bertabrakan. Bertabrakan itu artinya kita pilihannya dua-duanya mafsadat. Ya. Pilih ini rugi, pilih ini juga rugi. Ya. Tidak ada pilihan yang lain. Maka ru'iya asyadduhuma, dihindari, dijauhi yang paling besar, birtikabi akhaffihima, dengan melakukan yang lebih kecil, ya, melakukan mafsadat yang lebih kecil. Nah, dalam konteks wabah penyakit dengan karantina itu tentu memang banyak mafsadat, ya, terputus hubungan, ya, ekonomi terganggu dan lain sebagainya. Namun itu mafsadat yang lebih kecil dibandingkan dengan tersebarnya penyakit, ya, tersebarnya penyakit. Kalaupun ada orang yang meninggal, ya memang sudah takdir Allah, tetapi dalam usahanya adalah usaha untuk meminimalisir jumlah orang yang meninggal. Nah, jadi itu kaidah fikihnya. Nah, maka Rasulullah SAW mengajarkan kita demikian. Dan dalam hadis-hadis berikutnya nanti kita akan baca bagaimana Nabi SAW mengajarkan kita, ya, untuk mengkarantina, ya, baik diri kita sendiri maupun orang lain maupun makhluk lain. Nah, hadis berikutnya, wa anis Syari bin Suwaid qala kana fi wafdi thaqifin rajulun majdhum fa arsala ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna qad bay'naka farji'. Ya. Dari sahabat Syarid ibn Suwaid radhiyallahu anhu, beliau menceritakan dalam suatu rombongan dari Bani Thaqif. Jadi Nabi SAW
di antara kegiatan kesibukan Rasulullah itu sehari-hari adalah menyambut rombongan dari berbagai penjuru Arab. Setelah Nabi berhijrah di Madinah dan menetapkan atau menjalankan pemerintahan Islam, ya, meskipun tidak pernah dideklarasikan, ya, jadi memang tidak pernah dideklarasikan ini pemerintahan Islam, nggak pernah. Tetapi itu sesuatu yang terjadi natural, ya. Nabi sebagai pemimpin menetapkan aturan begini begitu, nah, sehingga terjadilah sistem pemerintahan Islam di Madinah. Nah, di antara kesibukan Rasulullah di Madinah itu adalah beliau menerima delegasi dari berbagai kabilah di sekitaran Madinah, baik yang dekat maupun yang jauh. Di mana delegasi itu mereka datang untuk menyatakan baiat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi hari ini datang dari Bani ini sekian orang, hari ini datang dari Yaman sekian orang. Jadi seperti itu. Dari Syam datang dari Bani ini. Jadi begitu silih berganti. Kadang mereka datang sebentar langsung kembali. Kadang mereka datang kemudian berdiam di Madinah beberapa hari untuk belajar menuntut ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini ada Bani Thaqif. Ternyata delegasi dari Bani Thaqif itu di dalamnya dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata ada orang yang sakit kusta di situ, majdum, sakit yang kalau dideskripsikan oleh para ulama, al-majdum, orang majdum itu dia anggota tubuhnya ya itu berjatuhan, ya hilang, ya dimakan oleh penyakit itu. Ya kalau sekarang namanya lepra atau kusta. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar laporan itu mengutus orang, beritahu kepada rombongan itu, inna qad baya'naka farji', sesungguhnya kami sudah menerima baiat kamu tidak usah masuk ke Madinah atau tidak usah menemui saya, pulang. Nah, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak sok berani. Rasul ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia paling mulia, ya. Beliau tidak sok-sokan. Ada orang dengar ada orang punya penyakit menular, maka beliau mengambil langkah pencegahan. Bukan dengan gayanya, oh saya Nabi, datang saja, saya sembuhkan gitu. Saya nggak bakal sakit, bahkan bisa saya sembuhkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi Rasulullah begitu sunnahnya. Kalau ada orang yang memang, apalagi di zaman itu penyakit obat tidak seperti sekarang. Orang sekarang ini memudahkan atau menganggap enteng penyakit. Kenapa? Karena obat-obatan banyak. Ya, ilmu medis sudah dirasa sangat maju. Padahal zaman dahulu, ya, nama penyakit itu tidak banyak. Sakit perut ya sakit perut. Padahal sakit perut kan bisa macam-macam. Sakit perut ya sakit perut. Orang sakit perut pagi harinya, malamnya bisa meninggal. Ya, jadi seperti itu. Demam sama, ya, demam kan juga macam-macam sebabnya. Ya, jadi seperti itu. Demam beberapa hari meninggal tanpa diketahui penyebab demamnya apa. Ya, jadi seperti itu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwasanya kita ini jadi orang jangan sok-sokan. Ya, Nabi sendiri tidak seperti itu. Kalau ada orang yang memang memiliki penyakit parah, kalau tidak memiliki keperluan, tidak darurat dan bisa menghindarinya, maka tidak perlu menemuinya. Ya, tidak perlu menemuinya. Nah, apalagi zaman sekarang untuk berkomunikasi itu mudah. Ya, bisa saja komunikasi dengan HP, ya, dengan telepon, video call dan lain sebagainya untuk ganti menjenguknya. Ya. Nah, tidak usah berlagak. Kalau wabah
Ya, beberapa tahun yang lalu kan banyak orang yang sok-sokan seperti itu. Ya. Jadi demikian, oh apa itu wabah, apa itu virus gitu kan. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Kalau Allah tidak menakdirkan sakit, saya nggak bakal sakit. Nah, padahal Nabi sendiri tidak seperti itu. Nah, itu saja sudah salah, tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Nabi yang pasti dilindungi oleh Allah, orang yang paling berhak dilindungi oleh Allah dari penyakit, beliau tidak mencontohkan demikian. Ya. Itu masih penting. Yang lebih parah lagi memang seperti apa? Ya, dia pakai foto siapa? Kalau ada foto ini, virus nggak akan datang, kan gitu. Jadi seperti itu. Nah, itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan bertingkat-tingkat pelanggarannya. Ya, pertama pelanggaran dari segi sikap terhadap penyakit, Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Yang kedua, yang lebih parah dari segi akidah, segi tauhidnya. Ya, bukan seperti itu caranya. Rasulullah saja tidak demikian. Ya, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi Nabi menyuruh pulang orang yang terkena penyakit lepra atau kusta itu, ya, untuk melindungi warga Madinah, ya, untuk melindungi orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Katakanlah Rasulullah itu tidak sakit, bisa jadi nanti yang di sekitar Rasulullah adalah bisa terkena sakit. Kemudian hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la turidul mumridha alal musihhi. Nah, ini istilah Arab ya. Al-mumrid, mumrid itu digunakan untuk unta yang sakit. Al-musih maksudnya Rasulullah di sini adalah unta yang sehat. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita punya hewan ternak, ada satu ekor yang sakit, jangan dicampur dengan yang sehat, dipisahkan, dikarantina. Nah, ini teknik beternak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan diamalkan oleh orang sekarang. Kalau ada hewan ternaknya yang sakit, langsung dipisahkan. Ya. Lalu diobati, yang lainnya divaksin dan lain sebagainya. Ya. Jadi seperti itu. Bahkan kalau tidak bisa diselamatkan, ya dimusnahkan, kan seperti itu. Agar tidak semakin menyebar. Nah, kata Nabi, unta yang sakit jangan dimasukkan kepada unta yang sehat. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, begitu pula. Ya, kalau untuk kita juga dalam kehidupan sehari, anak kita juga sama. Ya, maka orang tua itu harus punya kesadaran. Ya, saya berbicara seperti ini karena sebagai kepala sekolah, ya, kita mengalami sendiri. Kalau ada anaknya itu yang sakit parah, entah dia sakit flu atau batuk yang parah, ya, maka tidak mengapa izin tidak usah masuk sekolah, diobati. Ya, izin lalu diobati, bukan dibiarkan. Izin kemudian diobati. Ya, kenapa? Agar anaknya ini tidak menyebarkan penyakit di sekolah. Ya. Kalau dia sudah flu atau sakit parah atau penyakit menular yang lainnya seperti apa, gondok, ya, penyakit gondok itu menular, ya, karena disebabkan oleh virus, ya, dan yang lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu, sama seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berkata Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, di dalam silsilah as-sahihah menjelaskan atau berkomentar tentang hadis ini, beliau mengatakan, wa'lam annahu la ta'arudu baina hadainil haditsaini wa baina ahadits la adwa wa la tiyarata. Ya. Kata Syekh Al-Albani, ketahuilah tidak ada pertentangan antara dua hadis yang tadi, ya, yaitu yang menunjukkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghindari penyakit menular, ya, dan memerintahkan kita untuk menghindari penyakit menular. Nah, sikap itu tidak bertentangan dengan hadis la adwa wala tiyarata, atau dalam hadis yang lain, dalam lafaz yang lain, la adwa wala tiyarata wala sof, la adwa wala sofar wala hamma, la adwa wala sofar wala hamma.
Kata Nabi SAW, la adwa, tidak ada penyakit menular, wala tiaroh, tidak ada tiaroh. Tiaroh itu adalah memperkirakan nasib dengan arah terbangnya burung. Ya, orang jahiliyah mereka jika ingin melakukan suatu urusan apapun itu, entah ingin safar atau ingin melakukan transaksi atau ingin misalnya membangun rumah dan lain sebagainya. Nah, mereka kalau ada burung, dilepas burung itu, kalau ke kanan berarti jalan, kalau kiri berarti nanti sial dia tidak jadi jalan. Nah, itu namanya tiaroh, dari kata toir, burung. Nah, kata Rasulullah tidak ada yang namanya tiaroh. Tiaroh itu tidak ada. Nah, hadis ini seolah-olah Nabi menafikan penyakit menular. Tapi di satu sisi di hadis yang tadi Nabi itu menyadari ada namanya penyakit menular. Nah, maka kata Syekh Al-Albani tidak ada pertentangan sebenarnya. Hadis yang luarnya seperti menafikan atau zahirnya seperti menafikan penyakit menular itu diucapkan oleh Rasulullah SAW untuk melawan pemahaman orang jahiliyah, orang musyrik yang mereka melepaskan atau mereka menafikan peran Allah Azza wa Jalla dalam adanya penyakit menular. Sehingga mereka kalau misalnya ada orang terkena penyakit menular, yang ditakuti penyakitnya, ya, bukan Allahnya. Atau mereka menisbatkan sebabnya hanya kepada penyakit, tidak dilanjutkan kepada siapa yang menimbulkan penyakit itu, ya, yang memunculkan penyakit itu siapa. Makanya Nabi SAW mengucapkan la adwa itu untuk menafikan penyakit menular yang dipahami oleh orang-orang jahiliyah. Ya. Dari mana kita dapati penjelasan itu? Karena ada dalam hadis yang lain bahwasanya Rasulullah SAW ya, ketika menjelaskan tentang la adwa, ya, tidak ada yang namanya penyakit menular. Maksudnya penyakit menular itu tidak berkuasa dengan sendirinya. Beliau kemudian ditanya oleh seorang badui, ya, ma badul ibili takunu fi ramli ka'annaha dhiba fayukhalituhal ajrabu fayujarribuha. Ya. Terus, wahai Rasulullah, bagaimana ada unta yang ketika yang dia itu sehat, mulus, ya, lalu kemudian ada unta yang bahasanya mungkin kudisan mungkin. Jadi memiliki penyakit kulit bercampur, lalu kemudian yang mulus ini dia juga berpenyakit, akhirnya juga penyakitan, ya, kulitnya juga sakit. Jadi maksudnya orang Badui ini ingin membantah, bukan membantah ya, ingin memastikan, ya, kata Anda, ya, tidak ada namanya penyakit menular, la adwa. Nah, tapi ini ada unta sehat, ada unta sakit, bercampur, yang sehat jadi sakit. Nah, berarti ada dong penyakit menular. Ya. Yang dimaksud Nabi bukan menafikan adanya penyakit menular, tapi yang dimaksud Nabi adalah menafikan kekuasaan atau kuasanya penyakit menular. Makanya Nabi SAW kemudian membalas pertanyaan orang Badui itu dengan mengatakan faman a'dal awwal. Kalau seperti itu, siapa yang menularkan penyakit kepada yang pertama? Nah, bisa dipahami tidak? Ya, jadi penyakit menular kan pasti ada muncul pertamanya ini. Nah, yang pertama sakit ini dia tertular oleh siapa? Nah, kan tidak ada. Nah, maka ya munculnya siapa yang memunculkan? Allah Azza wa Jalla. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu memang dengan proses, ya proses tertentu, ya. Tapi tetap penyakit menular itu terjadinya adalah dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Jadi demikian sikap kita terhadap penyakit menular.
tidak ada tidak ada yang namanya pertentangan antara penafian la adwa dalam hadis la adwa, tidak ada penyakit menular, dan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjauhi penyakit menular. Ma'asyiral muslimin, ya ayyuhal hadirun, maka seperti inilah kita mesti bersikap. Kita mesti bersikap. Bersikap itu pertengahan. Ketika ada wabah penyakit, kita tidak boleh menafikan atau melupakan peran Allah atau kuasa Allah di dalam wabah itu. Ya. Jadi seperti itu. Dan keadaan kita ini kan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai contoh, ketika wabah penyakit beberapa tahun yang lalu, ya kalau orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman, ya tentu mereka ketika meneliti atau ketika menyikapi itu, kenapa kok terjadi seperti ini, kenapa kok terjadi seperti itu, ya mereka berusaha mencari-cari itu, tapi lupa kuasa Allah ada di situ. Ya bagaimana tidak, kita ini kan sebenarnya dari segi teknologi sudah jauh lebih maju sebenarnya dibandingkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya masih bisa takluk dengan virus yang tidak terlihat. Ya, makanya kita harus ingat ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada wabah penyakit, ya, faman a'dal awal. Ya. Siapa yang menularkan kepada orang yang pertama? Nah, jadi di wabah beberapa tahun yang lalu, pandemi COVID itu, terlepas apakah itu alami dari orang yang makan kelelawar ataukah itu dari hasil rekayasa, ya dari laboratorium, ya tetap yang kita yakini apa? Terjadinya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kita tidak boleh menjadi mukmin yang lalai. Ya. Meskipun kita meyakini itu di dalam kuasa Allah, tidak boleh menjadi mukmin yang lalai, yang sembarangan. Ya bagaimana tidak? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yuradu al mumridu ya alal musihi, tidak boleh dimasukkan unta yang sakit kepada unta yang sehat. Ya. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling kuat tawakalnya kepada Rasulullah, kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Tapi beliau juga yang paling kuat mengajarkan kepada kita untuk mengambil sebab. Ya, mengambil sebab. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa firra minal majdumi firaraka minal asad. Ya. Larilah kamu dari orang yang kena sakit kusta sebagaimana larimu dari singa. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karena itu, di dalam Majmu'ul Fatawa Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah ditanya, wasu'ila an rajulin mubtala sakana fi darin baina qaumin asihha faqala ba'duhum la yumkinuna mujawaratuka wa la yanbaghi an tujawiral asihha fahal yajuzu ikhrajuhu. Ya. Kata Ibnu Taimiyah ditanya tentang ada orang yang diuji dengan sakit yang menular di suatu kampung, di tengah-tengah orang yang semuanya sehat, tidak sakit. Lalu orang-orang kampung itu mengatakan, kamu tidak bisa tinggal bersama kami. Ya, kamu tidak bisa tinggal bersama kami. Ya, seperti itu. Karena kamu tidak bisa tinggal bersama orang-orang yang sakit ini, khawatir orang-orang sehat, khawatir yang sehat ini juga sakit seperti kamu. Boleh tidak penduduk desa ini mengusir, ya bahasa kasar memang mengusir, ya orang yang sakit ini. Ya. Maka kata Ibnu Taimiyah, na'am lahum an yamna'uhu minas sukni bainal asihha. Mereka boleh melarang orang itu untuk tinggal di tengah-tengah orang yang sehat. Boleh untuk diusir. Ya.
Ya, meskipun bahasa kita bukan diusir ya, di karantina, ya, di karantina. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, fa inna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala la yuradu mumridun ala musih. Ya. Beliau berdalil dengan hadis yang tadi, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak boleh dimasukkan unta yang sakit kepada unta yang sehat. Ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi demikian tentang sikap kita terhadap penyakit menular. Ya, tetap meyakini itu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memunculkan, namun bukan berarti kita merasa ya atau bersikap sok hebat, ya, yakin tidak akan sakit. Saya insya Allah tidak sakit. Nah, tidak boleh. Ya, jadi harus berusaha menghindari orang yang memiliki penyakit menular, terutama kalau penyakit menular itu sangat merugikan, sangat mematikan. Nah, berikutnya dzikrul mauti wal isti'dadu lahu bil amal. Tentang mengingat kematian dan menyiapkan diri untuknya dengan banyak beramal. Ya, ada beberapa hadis tentang itu. Yang pertama, Ani bin Umar radhiyallahu anhu qala kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, beliau bercerita, aku pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ahu rajulun minal ansar. Maka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat dari Ansar. Fasallama ala Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala. Lalu dia mengucapkan salam kepada Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal." Wahai Rasulullah, mukmin mana yang paling utama? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahsanuhum khuluqa. Ya, mukmin yang paling utama adalah yang paling baik akhlaknya. Mukmin yang paling utama adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian dia bertanya lagi, fa ayyul mu'minina akyas. Lalu orang mukmin mana yang paling cerdas? Ya. Siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Yang paling berpikir? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aktsaruhum lil mauti dzikra, yaitu yang paling banyak mengingat kematian. Yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan yang paling baik mempersiapkan diri untuk setelah kematian. Ya, untuk yang setelah mati. Ulaikal akyas, itulah orang-orang yang cerdas. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu hadis yang pertama. Bahwasanya mukmin yang paling afdal itu adalah yang paling baik akhlaknya, dan mukmin yang paling cerdas itulah yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak mempersiapkan diri untuk yang setelahnya. Kemudian hadis berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadzimil ladzat. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsiru, perbanyaklah, dzikra, mengingat, hadzimil ladzat, pemutus kelezatan. Ya, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu al-maut, kematian. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Nasa'i dan Tirmidzi, hadisnya sahih. Ya, kalau yang tadi saya lupa, hadis diriwayatkan Ibnu Majah. Nah, kemudian Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya beliau memberikan ucapan, ya, kesimpulan beliau, man ista'addal kafna atau kafana fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yunkar alaihi. Ya. Orang yang mempersiapkan kain kafan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam
itu tidak diingkari atau tidak dicela. Ya, meskipun nampaknya tercela. Ya. Kenapa kok Imam Al-Bukhari mengucapkan seperti ini? Karena ada kisahnya. Nah, dari sahabat Sahal, ya, Sahal, beliau menceritakan, anna imra'atan ja'atin nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi burdatin mansujatin fiha hasyiyatuha. Bahwasannya ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiahkan burdah. Ya, menghadiahkan burdah, dan burdah itu biasanya adalah kain yang berwarna hitam. Ya, biasanya adalah kain yang berwarna hitam. Jadi ya, kain segi empat berwarna hitam. Ya, burdah dengan burdah yang sudah dijahit di tepinya. Ya, mansujah itu sudah dijahit di tepinya. Ya, kalau bahasa sekarang diobras, sudah diobras. Ya, tapi dulu tidak ada alat obras. Ya, intinya sudah dijahit tepiannya sehingga tidak terurai. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, perawi hadis ini, ya, bertanya kepada murid-muridnya, atadruna mal burdah? Qalu asyamlah. Qala na'am. Apakah kalian tahu apa itu burdah? Maka mereka mengatakan asyamlah, burdah itu syamlah, kain yang digunakan untuk menyelimuti diri. Nah, maka katanya iya. Itu salah satu tafsiran. Kemudian kita dilanjutkan hadisnya. Berkata wanita tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasajtuha biyadi faji'tu liaksuwakaha. Wahai Rasulullah, saya menjahit pinggiran kain ini dengan tangan saya sendiri. Saya datang untuk menghadiahkan kain ini kepadamu. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambilnya muhtajan ilaihi, fa akhadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaihi. Nabi mengambilnya karena Nabi memang ternyata perlu kain. Ya. Nabi itu hidupnya sederhana. Ya, bahkan bisa dikatakan miskin. Namun miskinnya Nabi itu pilihan. Ya, miskinnya Nabi itu adalah pilihan dan tuntutan. Pilihan dan tuntutan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya waktu untuk mengelola harta. Ya, Nabi itu tidak punya waktu untuk mengelola harta. Datang uang banyak, harta banyak, maka langsung digunakan untuk kebutuhan, sisanya disedekahkan. Ya, jadi keperluannya apa? Ya, Nabi belikan, ada hutang dilunasi, ya. Jadi seperti itu. Kalau ada lebihnya disedekahkan. Tidak pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpan harta di dalam rumahnya. Nah, sehingga kadang-kadang Nabi itu punya kebutuhan tapi tidak ada uang. Ya. Karena uang kan tidak selalu datang. Ada kebutuhan, Nabi perlu sesuatu, tidak ada uang. Tidak punya uang untuk memenuhi itu. Nah, kebetulan ini ada kain datang, padahal Nabi perlu. Akhirnya dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dihadiahkan, dipakai tapi jadi sarung. Nah, maka suatu ketika datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata sahabat Sahal ini, Nabi datang mengenakan kain itu, fahiya izaruhu. Ya, jadi innaha izaruhu, kain itu, burdah itu dijadikan sarung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ada seseorang memujinya, fahassanaha fulanun faqala uksuniha ma ahsanaha. Lalu fulan itu memuji kain tersebut dan mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kain itu buat saya saja karena bagus sekali kainnya. Nah, jadi seperti itu, Masya Allah ya. Ya, karena sahabat itu memang unik-unik. Tapi ini memang karena sayangnya mereka kepada Rasulullah. Ya, kadang mereka saking sayangnya kepada Rasulullah, ya mereka itu aneh-aneh, ya, unik-unik. Ya. Tapi bukan sesuatu yang tercela. Qala al-qaumu
ma ahsanta. Labisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha thumma sa'altahu wa alimta annahu la yarud. Ma ahsanta ini secara bahasa ini bagus sekali kamu. Tapi ini diucapkan dalam bentuk apa? Sarkas, kan, sarkasme. Oh, bagus kamu ya. Ya. Kamu minta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu pakai padahal beliau sedang butuh kain, dan kamu tahu, kalau kamu minta, lalu kamu memintanya padahal kamu tahu ya bahwasanya Nabi itu la yarud, ya la yarud itu tidak pernah menolak permintaan. Nabi kalau diminta pasti memberi. Nah, maka kemudian akhirnya dikasih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dia mengatakan alasannya, inni wallahi ma sa'altuhu li albasaha, innama sa'altuhu litakuna kafani. Sesungguhnya saya demi Allah tidak minta kain itu untuk saya pakai, tapi saya minta agar jadi kain kafan saya. Nah, akhirnya sama para sahabat tidak jadi dicela. Oh ya sudah. Nah, lalu kata sahabat Sahal, fakanat kafanuhu. Ternyata betulan jadilah kain itu kafannya. Nah, sungguh jadi kain itu jadi kafannya. Jadi ini bentuk apa? Bentuk mempersiapkan diri kepada kematian. Sehingga siapa di sini yang belum punya kain kafan? Ada yang sudah punya kain kafan? Nah, maka jangan mengandalkan masjid. Jadi seperti itu. Cuma sayang kita memang tidak sezaman dengan Rasulullah. Kalau baik. Nah, kita lanjutkan. Kemudian ada contoh lain, hadis lain, tetapi bukan hadis dari Nabi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini adalah kisah tentang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, saya terjemahkan saja. Aku menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu, lalu dia mengatakan, bertanya kepadaku, fi kam kafantumun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dalam berapa kain kalian mengkafani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini termasuk hukum nanti disinggung kembali. Tapi di sini sudah ada hukum fikihnya. Waktu Nabi wafat, kainnya itu ada berapa? Nah, maka berkata Ibunda Aisyah, fi thalathati athwabin bidin sahuliyatin laisa fiha qamisun wala imamah. Di dalam 3 helai kain putih sahuliyah. Sahuliyah ini nama jenis ya, dari sebuah daerah namanya Sahul yang ada di Yaman. Ya, jadi yang memang terkenal di waktu itu sebagai produsen kain, ya, makanya dikatakan kain putih yang berasal dari Sahul. Laisa fiha qamis, tidak ada gamisnya. Jadi Nabi tidak pakai baju, dikafani tidak mengenakan baju, wala imamah, dan juga tidak ditutupi kepalanya dengan surban. Jadi kafan itu untuk laki-laki sunnahnya 3 helai. Ya, 3 helai dari kepala sampai kaki tanpa baju. Ya, tanpa baju. Baju itu maksudnya tidak ada kain yang punya lubang lalu dimasukkan ke kepala. Ya, beda. Lalu kemudian bertanya sahabat Abu Bakar, fi ayyi yaumin tuwfiya Rasulullah. Di hari apa Rasulullah itu wafat? Ya. Lalu berkata di hari Senin. Dijawab oleh Ibunda Aisyah di hari Senin. Bertanyalah sahabat Abu Bakar, fi ayyi yaumin fa ayyu yaumin hada? Hari apa ini? Abu Bakar bertanya. Aisyah menjawab, yaumul itsnain. Ini hari Senin. Nah, ternyata ini kisahnya adalah Abu Bakar dalam keadaan sedang sakit. Ya, dijenguk oleh Aisyah. Dan sebagaimana kita ketahui, sahabat Abu Bakar itu wafat 2 tahun setelah wafatnya Rasulullah. 2 atau 3 tahun setelah wafatnya Rasulullah. Ya, hidupnya tidak lama atau masa kepemimpinannya tidak lama.
Maka Abu Bakar berkata, arju fima baini wa bainal laili. Saya berharap kematian saya ini ya di malam hari ini. Ya, jadi di hari Senin ini. Oh bukan, saya berharap kematian saya ini terjadi sekarang, antara sekarang sama malam. Maksudnya sebelum malam hari. Ya, saya berharap saya wafat sebelum malam hari, karena hitungannya kalau malam sudah masuk malam Selasa. Ya, jadi beliau berangan-angan berharap bisa wafat di hari yang sama seperti harinya wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhara ila thawbin alaihi kana yumarradu fihi bihi rada'un min za'faran. Lalu kemudian Abu Bakar melihat ke salah satu kainnya yang dia pernah yang dia sempat dirawat ya di atas kain itu, ya mungkin sebagai alasnya, alas tidurnya. Di kain itu ada bercak dari za'faron, ya dari safron, ada bercak kuning bekas za'faron. Mungkin karena dia diobati dengan safron, jadi ada bercak kuning. Maka Abu Bakar mengatakan, tolong cucilah kain ini, ya. Lalu tambahkan kain ini dengan 2 kain lagi. Lalu nanti kafanilah aku di dalam 3 kain itu. Ya. Lalu aku mengatakan, yaitu Aisyah mengatakan, kain ini sudah usang, ya. Kain ini sudah jelek, ya sudah kotor, sudah dipakai untuk merawat Abu Bakar, alasnya Abu Bakar ketika sakit. Maka ada sahabat Abu Bakar mengatakan, innal hayya ahaqqu bil jadidi minal mayyit. Sesungguhnya orang hidup itu lebih berhak kain yang baru dibandingkan orang yang mati. Ya maksudnya ini kan untuk orang mati, tidak usah bagus-bagus. Ya, untuk orang mati tidak usah bagus-bagus. Innama huwa lil muhlati. Ya, sesungguhnya kain tadi itu, ya, kain itu tadi adalah untuk mengelap, membersihkan muntah saya. Muhlah itu muntah. Ya, makanya dia kotor. Ya, disuruh cuci. Falam yutawaffa hatta amsa min lailatul thulatha wa dufina qabla an yusbih. Lalu ternyata Allah menakdirkan sahabat Abu Bakar wafat di malam Selasa. Tidak tercapai keinginannya, diwafatkan sebelum waktu subuh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi itulah pesan Nabi SAW, bahwasanya mukmin yang paling afdol itu yang paling baik akhlaknya, yang paling cerdas adalah yang paling banyak mengingat mati dan paling banyak persiapannya. Dan di antara contoh para sahabat itu adalah mereka senantiasa mempersiapkan sendiri kafan mereka. Ya, dan itu adalah salah satu bentuk ihsan ya seseorang kepada ahli warisnya, kepada orang yang ditinggal mati. Agar orang yang ditinggal mati itu juga tidak bingung. Sudah sedih, bingung, ya kan? Sudah sedih apa? Bingung. Harus bingung apa? Mencari kafan, mencari dan hendaknya dia persiapkan sendiri. Di antara hikmahnya apa? Orang yang di sekitar kita, yang kita sayangi itu, kalau kita suruh mempersiapkan kematian kita, gimana rasanya? Sedih, nggak kuat kan? Ya, misalnya kita minta kepada anak kita, tolong belikan kain kafan abah. Kira-kira gimana anak ini? Nggak berangkat-berangkat, yang ada nangis dia. Jadi seperti itu. Tidak jadi beli. Ya, tolong pesankan al-Ka'bah di tanah situ. Ya. Jadi maka di sana hikmahnya apa? Salah satu bentuk ihsan kita kepada keluarga kita itu adalah kita sendiri yang mempersiapkan, ya, mandiri. Sehingga ketika kita wafat itu keluarga ternyata sudah ada kain kafan. Al-Kah sudah siap. Ya, jadi seperti itu. Mereka tidak repot dengan harus pesan sana, pesan sini, telepon sana, telepon sini. Jadi seperti itu. Nah, apalagi zaman dahulu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang mungkin ada masjid, ada panitia dan lain sebagainya. Ya, jadi dan keadaan muslim tidak selalu seperti itu. Ya,
Tidak selalu kita hidup di lingkungan yang ada panitia rukun kematiannya, tidak selalu seperti itu. Yang mereka siap dengan peralatannya dan lain sebagainya, alkahnya siap. Ya. Maka di antara sunnah Rasulullah dan sunnah sahabat adalah kita hendaknya mempersiapkan kematian kita sendiri. Nah, mungkin ini yang bisa kita pelajari di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan mungkin? Atau dibahas? Atau yang lainnya tidak harus berkaitan tentang yang dibahas malam ini. Baik, kalau tidak ada, sudahi. Semoga bermanfaat. Ada kekurangannya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meningkatkan kualitas amal kita, keimanan kita, dan menerima seluruh amal ibadah kita, dan mempertemukan kita semuanya di tempat yang paling indah, paling mulia, di surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak. Dan insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dalam keadaan yang lebih baik dari sekarang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.